Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Jamaah OASENET TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita hidup di dalam kehidupan ini, hidup di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berharap akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak ingin mendapat laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu para jamaah sekalian, ada satu nama yang diabadikan Allah dalam Al-Quran yang bernama Qarun laknatullah alaih. Nah, kenapa dilaknat Allah? Tak perlu jauh-jauh kita mencari contoh. Kita buka Al-Quran, kita baca surah Al-Qasas ayat 76 sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu berasal dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kenapa Qarun dilaknat Allah? Nah, pada awalnya Qarun sangat miskin, fakir miskin. Dan si Qarun ini mempunyai banyak anak. Karena kehidupannya melarat, dan Qarun ini mempunyai otak yang cerdas, maka berpikir bagaimana cara cepatnya supaya bisa kaya. Nah, Qarun tahu di sana ada hamba Allah yang dekat dengan Tuhannya, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, kemudian Qarun mendatangi Nabi Musa, minta didoakan kepada Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Setelah Qarun sampai kepada Nabi Musa pun menerima permintaan Qarun dan mendoakannya kepada Allah Rabbul Alamin. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa. Akhirnya Qarun menjadi kaya raya melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan ayat tersebut. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan perbendaharaan kepada Qarun. Yang saking kayanya Qarun, kunci-kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jamaah OASENET TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, marilah kita pandai-pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Allah bisa menambahkan nikmat itu kepada kita para jamaah sekalian. Ada banyak tips yang kita bisa lakukan di dalam mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang populer dan yang harus kita lakukan adalah yaitu salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat tiap pagi yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menambah nikmat rasa syukur itu di dalam hati kita semua. Jamaah OASENET TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga beliau di dalam hadis ini yang dikutip di dalam kitab Mu'jamul Awsat karangan Imam At-Tabarani. Aktsiru du'auka fa innaka la tadri bi ayyi du'ain yustajabu lak. Jadi Rasulullah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa, minta kepada Allah. Alasannya apa para jamaah sekalian? Fa innaka la tadri bi ayyi du'ain yustajabu lak. Karena kita tidak tahu doa mana yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di antara kita para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu bahwa doa yang akan kita panjatkan ketika kita sholat, ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diterima Allah selepas kita sholat? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allahu Rabbul Alamin. Olehnya itu para jamaah sekalian, Rasulullah berpesan kepada kita agar kita tak bosan-bosan untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena kita tidak tahu doa mana yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah OASENET TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
Karangan Al-Imam Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi mengatakan bahwa semua doa-doa hamba Allah itu diterima Allah. Nah, ada yang diterima di dunia, nah ada yang diterima nanti di padang mahsyar. Nah, yang diterima di padang mahsyar ini tidak diberikan di dunia, nanti diberikan di padang mahsyar sebagai syafaat kepada kita. Jamaah Oase TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita butuh syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita butuh para jamaah sekalian syafaat Allah di padang mahsyar yang matahari berada sejengkal di atas kepala kita para jamaah sekalian? Tidakkah kita mendidih dalam sekejap ketika kita tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya janganlah kita cepat-cepat berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala apabila banyak doa-doa kita yang hingga saat ini belum diterima Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin doa-doa kita ini ingin dijadikan sebagai syafaat penolong di padang mahsyar nanti. Jamaah Oase TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berjalan di gurun pasir, melihat ada kakek-kakek ruku, sujud, bangun dari sujud sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengadu kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa engkau tidak pernah mengabulkan doaku selama ini?" Mengadu kepada Allah si kakek ini. Kenapa beliau mengadu? Karena doanya tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Oase TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan hal ini terjadi di gurun pasir, kembali ke rumahnya, kemudian melaporkannya ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mendengarkan apa yang dikatakan beliau, "Ketahuilah wahai Aisyah bahwa kenapa kakek tadi tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah, karena makanan yang ia masukkan ke dalam perutnya itu bersumber dari barang-barang yang haram, sehingga doanya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jamaah Oase TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita sebagai lelaki, sebagai suami di dalam keluarga, sebagai tulang punggung keluarga, tentunya kita berharap bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga kita itu bersumber dari harta yang halal. Jamaah Oase TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan kisah tersebut, pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Jamaah Oase TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian. Tentunya tak lepas dari nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa perbanyaklah doa-doa kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu doa mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah hal ini kita diperintahkan untuk memasukkan barang-barang yang halal di dalam perut kita. Agar apa? Ketika kita sudah yakin makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu bersumber dari pekerjaan yang halal, maka kita tidak akan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila doa-doa kita selama ini ketika belum diterima Allah Subhanahu wa taala di dunia, pasti akan dikabulkan, dijadikan sebagai syafaat di padang mahsyar nanti. Tidakkah kita ketahui para jemaah sekalian bahwa
Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya yang mulia, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Jadi, janganlah kita ragu meminta kepada Allah apabila selama ini mungkin kita kecewa. Karena banyak doa-doa kita yang belum diijabah Allah. Kita terus berdoa, minta kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana kondisi kita sehingga doa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa man la yad'uni aghdab alaih. Yang artinya bahwa siapa yang tidak berdoa kepadaku, siapa yang tidak menyeru kepadaku, kata Allah, maka Allah akan murka kepada kita para jamaah sekalian. Di dalam kehidupan ini tentunya kita ini butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita para jamaah sekalian. Olehnya itu jangan sampai ada di antara kita atau bahkan banyak di antara kita hanya dekat kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah ketika kehidupan kita lagi susah-susahnya. Padahal tidak para jamaah sekalian. Harusnya kita tetap berdoa kepada Allah baik di waktu lapang maupun di waktu susah para jamaah sekalian. Baik di waktu sedih maupun di waktu gembira, kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Oase Net TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, di sekian banyaknya nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk kali ini, di segmen kali ini ada 3 anjuran beliau untuk kita perbanyak para jamaah sekalian. Yang pertama, Rasulullah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat mati. Kenapa? Agar kita bisa meminimalisir, mengurangi perbuatan-perbuatan dosa yang akan kita lakukan. Karena tentunya kita tidak mau di akhir hidup kita berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nyawa kita hendak dicabut Allah, maka nyawa kita dicabut dalam keadaan baik-baik. Kemudian nasihat yang kedua beliau di dalam hadis ini, aksiru syukra fa inna syukra yazidu fin ni'mah. Tentunya di dalam segala lini kehidupan kita pastinya berharap bahwa kita mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal yang paling patut kita perbanyak atau kita bisa rutinitaskan dalam keseharian kita adalah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Apatah lagi ketika ditambah dengan sholat sunat 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, Oase Net TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi tentunya kita sebagai manusia biasa tidak tahu kapan dan di mana doa kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Oase Net TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, insya Allah di kesempatan berikutnya, di kesempatan lain, tetap kita selalu berusaha, bersungguh-sungguh agar memperbanyak mengingat mati para jamaah sekalian. Tidakkah kita malu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah dijamin surga baginya. Beliau sudah dijamin kesejahteraan baginya. Beda dengan kita yang belum ada jaminan satupun bahwa kita akan selamat dari tipu daya kehidupan dunia. Kita belum ada jaminan satupun bahwa kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sering sekali lalai, luput daripada yang namanya mengingat kematian. Jamaah Oase Net TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan dan kekurangan murni datangnya dari pribadi sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan.
Assalamualaikum warahmatullahi